Sarah adalah perwujudan sempurna dari kemewahan. Parasnya jelita dengan kulit seputih porselen, dan sepasang mata yang berbinar jenaka. Sebagai putri tunggal seorang pengusaha properti ternama, hidupnya dikelilingi oleh kemegahan rumah bak istana dan fasilitas yang tak pernah putus. Namun di balik tawa renyahnya, Sarah seringkali merasa ada hawa dingin yang mengintai di balik pilar-pilar besar rumahnya. Seolah ada pasang mata tak kasat mata yang terus mengawasi gerak-geriknya. Kecurigaan Sarah memuncak ketika ia tak sengaja menemukan sebuah pintu kayu usang yang tersembunyi di balik lemari besar di ruang kerja ayahnya. Bau anyir darah dan aroma kemenyan yang menyengat menyeruak keluar saat ia memberanikan diri mengintip ke dalam. Di sana, ayahnya bersimpuh di depan sebuah cermin kuno yang memantulkan sosok hitam legam dengan taring yang meneteskan cairan kental. Pemandangan yang seketika membuat jantung Sarah seakan berhenti berdetak. Malam itu Sarah mendengar percakapan lirih antara kedua orang tuanya yang membuatnya membeku di balik pintu kamar. Ayahnya mengeluh tentang bisnisnya yang mulai goyah, sementara ibunya dengan nada dingin mengatakan bahwa perjanjian itu meminta pembaruan. Hancur hati Sarah saat menyadari bahwa seluruh kekayaan yang ia nikmati selama ini adalah hasil pesugihan, dan yang lebih mengerikan, namanya disebut sebagai tumbal selanjutnya untuk menjaga kejayaan keluarga mereka. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-21, suasana rumah berubah menjadi mencekam dengan kabut hitam yang seolah menyelimuti setiap sudut ruangan. Sarah mulai mengalami teror fisik. Bekas cakaran muncul di lengannya saat terbangun, dan bisikan-bisikan parau memanggil namanya setiap kali ia sendirian. Ia merasa seperti domba yang sedang digiring menuju tempat jagal, sementara orang tuanya menatapnya dengan pandangan kosong yang penuh dengan rasa bersalah sekaligus ketamakan. Tepat pada malam bulan purnama, ayah Sarah menyeretnya ke ruang rahasia tersebut dalam keadaan setengah sadar. Sarah diikat di atas altar batu dingin, dikelilingi oleh ratusan lilin hitam yang apinya menari-nari di tiup angin gaib. Sosok hitam dari cermin itu mulai merayap keluar, mengeluarkan suara tawa yang menggetarkan tulang, siap untuk merenggut nyawa suci sang gadis cantik sebagai bayaran atas harta yang melimpah. Saat kuku-kuku tajam makhluk itu nyaris menyentuh leher Sarah, tiba-tiba pintu ruang rahasia meledak hancur berkeping-keping. Seorang wanita tua dengan pakaian serba hitam dan sorot mata yang tajam masuk, membawa sebuah tongkat kayu jati. Ia adalah Nyi Ratni, seorang dukun wanita sakti yang sudah lama mencium aroma busuk persekutuan setan di kediaman tersebut, dan datang untuk mengakhiri kegelapan itu. Nyi Ratni merapalkan mantra dalam bahasa kuno, yang membuat ruangan itu bergetar hebat, menandingi kekuatan jahat sang makhluk pesugihan. Ayah Sarah mencoba menghalangi, namun dengan satu lambaian tangan ia terpental menghantam dinding hingga tak sadarkan diri. Pergulatan energi gaib terjadi di udara. Cahaya putih dari telapak tangan Nyi Ratni menghantam bayangan hitam yang mencoba menarik jiwa Sarah ke dalam dimensi lain. "Kembalilah ke lubang kegelapanmu, dasar haus darah," teriak Nyi Ratni sambil menghujamkan tongkatnya ke lantai. Lantai marmer di bawah altar retak memancarkan sinar kebiruan yang langsung melilit sosok hitam tersebut. Makhluk itu meraung kesakitan, suaranya memenuhi seluruh rumah dengan jeritan yang memilukan, sebelum akhirnya tersedot kembali ke dalam cermin kuno yang kemudian pecah menjadi debu. Dengan sisa tenaganya, Nyi Ratni melepaskan ikatan Sarah dan memeluk gadis yang tengah terguncang hebat itu. Ia membisikkan doa perlindungan yang membuat hawa dingin di tubuh Sarah perlahan menghilang dan digantikan oleh rasa hangat yang menenangkan. Namun Nyi Ratni memperingatkan bahwa keselamatan ini ada harganya. Seluruh harta orang tua Sarah akan musnah seketika karena akar dari kekayaan tersebut telah dicabut. Keesokan harinya, rumah megah itu ludes terbakar tanpa menyisakan apapun, termasuk orang tua Sarah yang menghilang tanpa jejak di dalam kobaran api, yang anehnya tidak merembet ke tetangga. Sarah selamat, namun ia kini berdiri di atas puing-puing kejayaannya yang fana dengan pakaian yang lusuh. Meskipun ia kehilangan segalanya secara materi, Sarah merasa jauh lebih ringan karena beban gelap yang selama ini menghimpit jiwanya telah sirna. Kini Sarah tinggal bersama Nyi Ratni di sebuah desa terpencil, belajar menghargai kehidupan dari hal-hal yang sederhana dan jujur. Ia tak lagi memiliki perhiasan mahal atau gaun sutra, namun paras cantiknya kini memancarkan kedamaian yang sejati. Bayang-bayang pesugihan itu telah pergi, meninggalkan pelajaran pahit bahwa kemewahan yang dibangun di atas nyawa tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang abadi.